Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan dan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita masih bisa merasakan kehidupan dunia. Yang dengan taufik dan rahmatnya hati kita tergerak, kaki kita melangkah menuju salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk bertakarrub, untuk menyiapkan bekal sebelum perjalanan yang sangat panjang yang diawali dari liang kubur kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka nikmat-nikmat di atas tidak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka berusahalah bersyukur semampu kita dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan kelalaian kita dalam bersyukur dan beramal serta beribadah kepadanya. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kembali marilah kita ingatkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sejati. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukan itu dengan sebenar-benarnya. Lakukan itu dengan maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Lalu setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, Allah mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan nurut kepada Allah tabaraka wa taala. Pastikan pada saat hari kematian kita dalam posisi dan dalam kondisi seperti itu. Maka selalu minta husnul khatimah, dan semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ketika kita bicara ketakwaan, kita tidak bisa pisahkan dengan doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara banyak doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah doa yang senantiasa rutin dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik merutinkan doa ini, hadirin. Ini pasti doa yang spesial, doa yang tidak biasa, karena manusia yang terbaik yang dijamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya membaca doa ini setiap hari, sebagaimana testimoni dari istri beliau alaihi salatu wassalam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah menyampaikan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbah qal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi, dalam riwayat yang lain ma'asyiral muslimin, setelah salat subuh, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik dan halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Engkau subhanahu wa ta'ala. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap pagi, doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum beliau memulai aktivitasnya di hari tersebut, doa yang bukan hanya permintaan tapi menunjukkan tujuan kita setiap harinya. Kita punya banyak aktivitas, kita punya banyak kegiatan, namun kalau kita hitung-hitung kegiatan tersebut, lalu kita list dan kita lihat apa filosofi, apa hikmah, apa makna di balik itu, inti dari semua aktivitas kita adalah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik, dan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan doa ini adalah permintaan tujuan dalam kehidupan kita sehari-hari, tujuan dari aktivitas kita sehari-hari. Seorang muslim harus memiliki tujuan, seorang muslim harus memiliki arah ketika dia bangun di waktu pagi, ketika dia memulai aktivitas, dan arah dan tujuannya adalah ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan baik dan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila tiga hal ini tidak ada atau cacat, maka ada masalah dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Karena ini tujuan, ini bukan tiga hal sekunder, ini bukan tiga hal tersier. Hidup kita dalam kesetiap hariannya itu harus menghasilkan tiga hal di atas. Dimulai dari ilmu yang bermanfaat. Allah perintahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam dan kita semua untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmuku, ya Allah tambahkan ilmuku. Ilmu yang bermanfaat, hadirin sekalian, ilmu yang bukan hanya menambah wawasan, tapi ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan di akhirat kita. Ilmu yang bukan hanya membuat kita pintar, tapi membuat kita berubah, membuat kita tunduk, membuat kita semakin baik, membuat kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jangan pernah berpikir bahwa sebatas tahu saja cukup. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bukankah detik ini ada banyak laki-laki muslim yang tidak sholat Jumat? Dan ketika kita tanya mereka setelah selesai sholat Jumat, apakah anda tahu bahwa hukum sholat Jumat wajib bagi laki-laki mukim? Maka apa jawaban mereka? Mayoritas mereka akan mengatakan tahu. Tapi apakah ilmunya bermanfaat buat orangnya? Apakah ilmunya bermanfaat buat dirinya? Dia punya ilmu, dia punya wawasan, dia mengerti hukum pada hal tersebut, tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya tersebut. Oleh karena itu yang diminta oleh Nabi SAW bukan sebatas ilmu yang banyak, tapi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat bagi diriku di dunia, di alam kubur, dan hari di kiamat kelak. Ilmu bukan banyak-banyakan. Ulama kita mengatakan laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Kalau kita pakai bahasa kita pada hari ini, ilmu itu bukan banyaknya retorika, bukan banyaknya men-share, bukan banyaknya datang ke kajian dan seterusnya, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menjadi alat kontrol kita untuk tunduk kepadanya. Rasa takut yang membuat kita sujud kepadanya. Rasa takut yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perbedaan yang signifikan antara takut kepada Allah dan takut kepada makhluk. Kata para ulama, takut kepada makhluk, secara tabiat kita akan menjauh dari makhluk tersebut. Tapi takut kepada Allah itu akan membuat kita mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah tempat ketenangan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dulu para ulama kita sebagaimana dijelaskan Al-Hasan Al-Basri, ketika menuntut ilmu, ketika datang ke kajian, ketika membaca kitab, bukan hanya wawasannya yang luas,
bukan hanya pengetahuan yang bertambah. Kata beliau, lam yulbath, tidaklah berjalannya waktu pada saat orang itu belajar, kecuali an yura atharu dzalika, kecuali dampak ilmunya, dampak yang ia baca, dampak yang ia dengar, dampak yang ia pelajari dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terlihat fi basarihi, akan terlihat dari matanya, bagaimana cara ia memandang, bagaimana cara ia melihat, wa takhasyu'ihi, akan terlihat dari kekhusyuannya, salat semakin khusyuk, berzikir semakin khusyuk, berpuasa semakin khusyuk, bertaqarrub semakin khusyuk, ada ketenangan dalam dirinya, ada kenyamanan di dalam dirinya, ada kenikmatan di dalam dirinya. Kelihatan bagaimana dia khusyuk ketika membaca Al-Quran, kelihatan ketika dia khusyuk pada saat dia bareng-bareng kita sholat zuhur berjamaah di kantor, terlihat kekhusyuan pada saat dia mengerjakan qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, terlihat kekhusyuan ketika kita bertemu dengan orang yang sama di waktu asar di masjid yang sama. Kekhusyuan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Kenapa? Karena ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat, ma'asyiral muslimin, dan terlihat dari lisannya, cara bicaranya berubah, respect dengan orang, santun dengan orang, baik dengan orang, punya kualitas linguistik yang baik dan berbeda pada saat dia belajar dan pada saat dia belum belajar. Itu kata Al-Hasan Basri. Dulu para ulama kita begitu belajar berubah, cara bicara berubah, cara menghargai orang berubah, cara merintah berubah, cara merespon berubah, cara bertanya berubah. Kenapa? Karena ditempa oleh Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita SAW. Itu ilmu yang bermanfaat. Merubah lisan, hadirin, merubah lisan, wa yadihi, dan merubah tangannya. Berubah tangan. Tangan tidak mau menyentuh yang haram, tangan tidak mau menyakiti istri yang ada di rumah, tangan tidak mau menganiaya anak-anak yang notabene adalah darah daging kita. Tangan berubah, tangan akan lembut, akan digunakan untuk hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan akan digunakan untuk mengungkapkan kasih sayang kepada keluarga, bukan untuk menyakiti mereka. Kenapa? Karena dampak dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang dia pelajari. Wa salatihi wa zuhdih, dan akan terlihat perubahan dalam salatnya. Salatnya semakin nikmat, salatnya semakin khusyuk, salatnya semakin bagus. Dia akan jaga salatnya, hadirin Allah muliakan. Dan bukan hanya jaga salat dari sisi waktu, bukan hanya jaga salat dari segi lisan atau bacaan atau gerakan, tapi menjaga kualitas salatnya. Lalu dia akan berubah bagaimana dia memandang dunia. Pada saat dia belum belajar, dia menjadi hamba dunia, tapi setelah dia belajar, dia menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Pada saat dia belum belajar, dia menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi pada saat dia telah belajar, dia menjadikan dunia sebagai sarana. Dan ini bukan tentang kaya atau miskin, ini tentang orientasi dan bagaimana sudut pandang kita terhadap dunia, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, lalu kita meminta warizqan thayyiba, dan rizki yang baik dan halal. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, rizki bukan sembarang rizki. Rizki bukan tentang banyak atau berapa nominal kita dapatkan, tapi pastikan yang kita kejar di setiap harinya hanyalah rizki yang halal dan baik, agar kita tergolong orang-orang yang beriman. Alangkah inkonsistensinya kita ketika di pagi hari kita berdoa warizqan thayyiba, ya Allah berikanlah aku rizki yang halal dan baik, tapi beberapa jam kemudian kita ambil harta yang haram, kita ambil uang haram, dan kita makan uang haram. Maka doa kita di pagi hari setelah sholat subuh tersebut hanya doa yang diucapkan oleh lisan kemunafikan, tidak ada esensi, tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan, hanya lip service saja dari lisan, tapi tidak diyakini di dalam hati kita. Orang yang membaca doa ini dengan hatinya dan bukan hanya dengan lisannya, paham maknanya, bukan hanya mengerti bahasa Arabnya secara bahasa, maka ia akan
meresapi bahwa saya telah meminta kepada Allah rizki yang halal dan rizki yang baik, maka setelah itu detik-detik berikutnya, menit-menit berikutnya, jam-jam berikutnya di hari itu, saya hanya mau memperjuangkan harta yang halal dan harta yang baik. Saya hanya mau mencari harta yang halal dan harta yang baik, dan saya tidak mau menyentuh harta yang haram. Hadirin yang Allah muliakan, hidup ini hanya sekali, hidup ini singkat, dan hisab kita pada hari kiamat akan sangat merepotkan kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa harta yang halal itu hisab, dan harta yang haram adalah azab. Cobalah kita renungkan hal tersebut. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging dan setiap anggota tubuh kita yang tumbuh dengan harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk raga tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka Nabi kita yang tidak berbicara dengan hawa nafsu sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Beliau menyampaikan kepada kita semua umatnya, karena sayangnya beliau kepada kita, karena ingin kita sukses di dunia dan di akhirat, agar kita tidak tertipu dengan instannya harta haram. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad dan tubuh yang tumbuh, yang berkembang dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Apa artinya kita kerja dan banting tulang pagi, siang, sore, malam, kalau pada akhirnya kita hanya diadab dan disiksa di dalam api neraka? Apa arti ini semua, hadirin sekalian? Kalau azab di dunia saja sudah membuat kita berantakan, lalu bagaimana dengan azab akhirat? Allah mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun." Sesungguhnya perhiasan atau kehidupan dunia hanyalah lahun, hal-hal yang gak ada artinya, dan permainan belaka. Allah katakan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi sesuatu yang membuat kita sakit, membuat kita nyesek, membuat kita terpukul. Allah katakan itu belum seberapa, itu gak ada artinya sama sekali. Lalu Allah lanjutkan dengan firman-Nya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan real itu kehidupan di akhirat. Anda sakit hati, Anda sakit, Anda sedih, Anda terpuruk, itu bukan seberapa. Kalau Anda ingin tahu sakit yang real, kalau Anda ingin tahu terpuruk yang real, kalau Anda ingin tahu kekecewaan yang sesungguhnya, tunggu di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan real. Oleh karena itu, jaga diri kita dan jaga tubuh istri kita, jaga tubuh anak-anak kita dari api neraka. Jangan berikan makan kepada mereka kecuali dari harta yang halal. Jangan sampai kitalah penyebab mereka dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menyelamatkan kehidupan duniawi mereka yang belum pasti dengan harta haram tersebut, tapi kita hancurkan mereka kehidupan masa depan yang pasti di akhirat dengan harta yang sama tersebut. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bukan banyak-banyaknya amal. Intinya apakah amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima adalah amal yang ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana keterangan para ulama-ulama kita. Hadirin Allah muliakan, intinya bukan berapa banyak kita sholat, tapi intinya berapa sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda pernah mengatakan, la an astaikina anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku bisa memastikan, kalau ada info yang bisa aku dapatkan bahwa Allah menerima sholatku satu kali saja, satu sholat, bukan dua, bukan tiga, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan seumur hidup, satu kali sholat saja Allah terima, itu lebih aku cintai dan lebih aku pilih daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, entah berapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan,
Tapi pertanyaannya, sudah ikhlaskah kita pada saat mengerjakan ibadah tersebut? Sudahkah kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata? Dan sudahkah kita tahu ilmunya? Dan sudahkah kita mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana suri tauladan kita? Ini menjadi tantangan kita. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hendaknya konsentrasi kita agar amal kita diterima oleh Allah itu lebih besar daripada konsentrasi kita pada mengerjakan amalan itu sendiri. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memperbaiki kekurangan dari amal ibadah tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan doa ini. Doa yang sangat simpel, doa yang sangat sederhana, doa yang mudah dihafal siapa saja orang yang diberikan taufik untuk menghafal. Doa yang redaksinya hanyalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan baik dan amalan yang diterima oleh Engkau. Doa yang sedikit ini apabila kita baca dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh husnudzan kepada Allah SWT, berbaik sangka kepada Allah, lalu kita berusaha buktikan dengan sikap kita dan perilaku kita dan aktivitas kita di hari tersebut, maka akan menjadi modal besar pada saat nanti kita menghadap Allah SWT pada hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.